Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Senang sekali pada hari ini saya diberi kesempatan untuk bisa sedikit berbagi pengetahuan ya tentang situasi yang sedang kita hadapi saat ini, yaitu pandemi COVID-19 di seluruh dunia dan khususnya di Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit bagaimana pencegahan dan pengendalian COVID-19 ini di lingkungan sekolah. Apalagi ini adalah sudah memulai tahun ajaran baru. Ya, baik. Sebelumnya kita kembali merefresh dulu apa sih COVID-19 itu. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh turunan coronavirus jenis baru. Ya, banyak turunan coronavirus ini dan yang terbaru adalah yang menyebabkan COVID-19 ini. Nah, apa saja gejala COVID-19? Tentu kita semua sudah sering mendengar, kita semua sudah sering membaca dari banyak media sosial, dari berita, televisi, radio dan sebagainya, bahwa gejala COVID-19 ini sebetulnya adalah seperti ketika kita mengalami flu biasa. Ada demam, ada batuk pilek, ada gangguan pernapasan, ya, ada nyeri tenggorokan atau sakit tenggorokan dan mungkin badan terasa letih atau lesu. Itu adalah gejala umum, ya, gejala awal yang bisa merupakan tanda-tanda bahwa seseorang itu di dalam tubuhnya terjangkit oleh virus corona ini. Selanjutnya, setelah kita mengetahui gejalanya, bagaimana cara penularan COVID-19 ini? Dan ini pun sudah kita sering membaca di leaflet, di flyer, ya, di iklan kesehatan masyarakat, ya, bahwa ternyata penularan COVID-19 ini yang disebabkan oleh virus corona ini adalah melalui kontak langsung, ya, kontak langsung melalui percikan dari saluran nafas orang yang terinfeksi. Ya, jadi melalui kontak langsung dengan percikan dari saluran nafas orang yang terinfeksi. Nah, ini bisa keluar melalui batuk atau melalui bersin atau saat kita berbicara seperti ini, ya. Kemudian juga bisa dari orang terinfeksi itu karena menyentuh permukaan benda-benda yang terkontaminasi oleh virus corona ini, ya. Kemudian kan kita nggak tahu ya di permukaan ini apakah selalu bersih, apakah di situ ketika kita berbicara seperti ini, ketika batuk atau bersin, sehingga cairan yang keluar dari mulut kita itu menempel pada misalnya meja atau kursi, ya. Nah, di situ belum dilakukan pembersihan sehingga siapapun bisa memegang meja yang tadi ada percikan dari orang yang terinfeksi tadi saat berbicara atau saat batuk, sehingga menyebabkan orang yang memegang permukaan benda-benda tadi kemudian dia tidak segera membersihkan permukaan tangannya, kemudian dia menyentuh bagian wajah. Nah, entah itu mata, hidung atau mulut, dan ini merupakan proses cara masuknya virus corona ini ke dalam tubuh seseorang. Oke. Nah, ketika kita sudah tahu cara penularannya, bagaimana seseorang itu bisa terinfeksi. Nah, apakah pertanyaan berikutnya, apakah sampai saat ini sudah ditemukan obat COVID-19 ini? Nah, sampai saat ini kita belum menemukan untuk obat COVID-19 ini. Begitu juga vaksin, ya. Vaksin sebagai sarana untuk kekebalan seseorang terhadap satu penyakit saat ini pun belum ada untuk vaksin COVID-19 ini. Tetapi yang dilakukan saat ini adalah mengobati gejala-gejala yang ada, baik itu gejala yang ringan maupun sampai yang berat, ya. Nah, ketika obat itu sampai saat ini belum ditemukan, apa yang bisa kita lakukan? Nah,
yang bisa kita lakukan adalah melakukan pencegahan dan mengendalikan penularan COVID-19 itu sendiri di lingkungan kita, mulai dari lingkungan terdekat kita, di rumah kita, kemudian di lingkungan tetangga-tetangga kita, ya, kemudian sampai kepada lingkungan sekolah nanti kalau misalnya sudah masuk sekolah, atau mungkin bagi para bapak ibu yang bekerja di lingkungan pekerjaan masing-masing. Nah, prinsip utama daripada pencegahan dan pengendalian penularan COVID-19 ini, satu, tentu saja tidak meninggalkan rumah, terutama saat sakit, ya, demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, atau bahkan ketika sudah ada keluhan gangguan pernafasan, itu memang sangat disarankan tidak meninggalkan rumah. Yang disarankan adalah segera menghubungi fasilitas kesehatan terdekat. Nah, bisa oleh keluarganya, bisa melalui hubungan telepon. Kemudian pencegahan yang kedua, selalu menutup mulut dan hidung, ya, baik itu dengan masker, terutama ketika keluar rumah, ya, ataupun ketika batuk dan bersin bisa menggunakan tisu, ya, di mana tisu itu bisa segera dibuang kembali, jadi tidak merupakan sumber penularan. Kemudian juga tidak kalah pentingnya, tentu saja cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Ini yang harus sering dilakukan. Jika tidak ada, bisa menggunakan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer, ya. Kemudian untuk lingkungan tadi, ya, kita bisa melakukan kegiatan desinfeksi atau pembersihan permukaan benda, terutama yang sering disentuh, apakah itu gagang pintu, meja, kursi, ya. Nah, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga imunitas tubuh, menjaga daya tahan tubuh dengan apa? Yaitu dengan pola makan yang sehat dan seimbang, ya. Cukup minum, ya, cukup vitamin, ya. Ini untuk meningkatkan atau menjaga daya tahan tubuh dari penularan COVID-19. Nah, sekarang khususnya bagaimana dengan kesiapan sekolah, ya, bagaimana dengan kesiapan pelajar untuk kembali berinteraksi dengan lingkungan sekolah. Apakah kita sudah benar-benar siap untuk bertatap muka? Nah, ini yang perlu kita waspadai. Nah, pencegahan dan pengendalian COVID-19 di lingkungan sekolah. Yang pertama sekali adalah bahwa kita harus mematuhi, ya, terutama pihak sekolah harus mematuhi regulasi terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah, ya, terutama terkait waktu pelaksanaan pendidikan yang bisa dilakukan secara normal atau tatap muka. Itu poin utamanya, ya. Ketika sampai saat ini kita belum diberikan izin untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka di sekolah, maka yang kita lakukan adalah pencegahan dan pengendalian COVID-19 di lingkungan rumah kita. Nah, nanti ketika memang ini sudah diperbolehkan untuk kembali belajar seperti biasa, artinya pembelajaran di sekolah dengan tatap muka, maka perlu sekali kerjasama yang baik, ya, perlu kerjasama yang baik antara pihak sekolah, kemudian pihak orang tua, ya, anggota masyarakat, dan terutama adalah dari pihak adik-adik pelajar sendiri, ya. Semuanya berperan serta dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 ini. Di sini apa saja peran pihak sekolah, ya, dalam pengendalian COVID-19 ini? Satu, sekolah harus memiliki satuan tugas khusus, ya, dalam hal pencegahan dan pengendalian COVID-19. Ya, kita belum bisa memastikan, pemerintah kita belum bisa memastikan kapan pandemi ini akan dinyatakan selesai atau dinyatakan berakhir, ya. Jadi memang pihak sekolah mempunyai peran yang cukup penting, ya. Dibentuk satu satuan tugas khusus untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19 ini. Kemudian juga ada alur atau prosedur, ya, bagi seluruh sivitas sekolah itu sendiri. Bagaimana ketika Bapak Ibu guru, kemudian staf, kemudian juga
pelajar ataupun pengunjung ketika akan memasuki lingkungan sekolah, apa yang harus dilakukan, ya. Kemudian saat berada di sekolah, apa yang harus protokol kesehatan seperti apa yang harus dijalankan. Begitu juga saat meninggalkan sekolah sampai di rumah masing-masing, ya. Kemudian contohnya adalah peran pihak sekolah. Satu, tadi seperti ketika saya akan memasuki lingkungan sekolah ini adalah dilakukan pengecekan suhu tubuh, ya, dilakukan pengecekan suhu tubuh. Nah, kemudian setelah dilakukan pengecekan suhu tubuh sebelum memasuki ruangan, nah, itu di setiap sudut-sudut kelas, ya, dari pintu lobi, kemudian di setiap sudut-sudut kelas itu disediakan sarana cuci tangan. Sarana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Ini memang yang paling efektif, ya. Nah, kemudian tentu saja ada pengaturan, ya, di dalam kelas sendiri itu baik untuk siswa maupun untuk staf dan Bapak Ibu guru diberikan pengaturan physical distancing. Ini penting sekali, ya, minimal 1 meter, ya, jarak antar siswa atau antar guru atau siapapun yang berinteraksi di sekolah itu. Oke. Kemudian tadi yang saya sampaikan ada kerjasama yang baik antara pihak sekolah, orang tua dan juga pelajar. Nah, sekarang peran orang tua. Nah, tentu saja orang tua ini adalah sangat berperan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 ini, ya. Terutama adalah yang tahu kondisi awal dari siswa adalah orang tua di rumah, ya. Apakah siswa ini sudah ada keluhan demam ataukah keluhan-keluhan saluran pernafasan yang lain? Nah, ketika memang siswa dari rumah sudah terindikasi memiliki gejala-gejala tersebut, maka sangat tidak dianjurkan untuk meninggalkan rumah, ya. Kemudian juga dan kemudian melaporkan kepada pihak sekolah dan juga memeriksakan diri di fasilitas kesehatan terdekat. Nah, kemudian juga peran orang tua yang tidak kalah penting adalah memberikan contoh dan menyediakan sarana kebersihan di rumah, baik itu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir ataupun dengan cairan pembersih yang lain, ya, seperti hand sanitizer. Kemudian bagaimana penyediaan air minum yang bersih, ya, bagaimana kemudian sikap-sikap dalam menjaga penularan ini. Jadi bagaimana etika batuk, etika bersin itu mungkin tidak hanya di luar rumah, di dalam rumah pun itu juga menjadi sarana untuk melatih, ya, melatih kita untuk terbiasa. Oh, kalau bersin saya harus menutup mulut, ya, dengan tisu. Kalau batuk begitu juga, saya harus menutup mulut dengan tisu dan segera membuang tisu itu di tempat sampah. Misalnya seperti itu. Jadi rumah orang tua adalah juga merupakan sarana untuk melatih, ya, anak-anak, melatih siswa untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat ini. Kemudian juga yang penting juga menghindarkan stigma, ya, dengan menghindarkan stigma dengan menggunakan fakta dan mengingatkan para siswa itu atau para anak-anak ini untuk tetap peduli dengan satu sama lain. Misalnya ada temannya yang dinyatakan mungkin positif COVID-19. Kita sebagai orang tua harus memberikan pengertian, tidak perlu atau bahwa itu adalah bukan sesuatu yang buruk, ya. Justru kita sebagai temannya harus memberikan support jika ada teman kita yang terinfeksi oleh COVID-19 ini, ya. Dan selalu berkoordinasi dengan pihak sekolah tentang perkembangan informasi dan upaya-upaya apa yang sudah dilakukan sekolah dalam hal pengendalian penularan COVID-19 ini. Nah, khusus terakhir adalah pesan untuk para siswa, adik-adik para pelajar, ya. Satu, biasakan berbicara dan bertanya, ya.
untuk mencari tahu, tidak perlu segan-segan, tidak perlu malu untuk memperoleh informasi yang benar tentang COVID-19 ini. Ya, tidak hanya berkata kata media sosial. Nah, kata media sosial pun kita harus mencari sumber yang terpercaya. Ya, yang penting juga adalah pesan ya untuk para siswa, para pelajar adalah lindungi dirimu dan orang lain. Ya, rajin-rajinlah mencuci tangan pakai sabun dan air bersih yang mengalir paling tidak selama 20 detik. Di sekolah sudah menyediakan, di rumah sudah tersedia. Jadi jangan merasa gengsi, jangan merasa malas ya. Ini demi kebaikan kalian sendiri dan lingkungan sekitar kalian ya. Kemudian hati-hati, selalu ingat jangan sebentar-sebentar atau gampang untuk menyentuh wajah, terutama ketika tangan kalian dalam keadaan belum dicuci bersih ya. Nah, kemudian ingat, kita di sekolah pasti punya sahabat, kita pasti punya teman dekat ya. Dalam hal ini kita harus patuh ya. Kita tidak selalu gampang untuk bertukar alat makan ya, apa itu gelas ya, atau sendok ya, atau tempat minum ya, tidak digunakan bersama-sama gitu. Dan lebih baik lagi ketika kita membawa bekal dari rumah itu ya. Kemudian kalian adalah calon-calon pemimpin bangsa ya. Dari sekaranglah kalian belajar menjadi pemimpin. Jadilah pemimpin untuk diri kalian sendiri. Dalam hal apa? Dalam hal menjaga diri, menjaga sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk tetap sehat. Ya, bagikan ilmu yang kalian tahu, bagaimana cara mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19 ini. Ya, tidak usah malu-malu. Ya, tidak usah takut dibilang sok ilmiah nih. Ya, kalian tidak perlu berpikir seperti itu. Sekarang semua era pandemi ini kita harus bekerja sama semuanya. Apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Ya, kemudian jangan curiga dengan teman-teman atau mengejek teman yang sakit. Ya, ingat bahwa virus corona ini tidak mengenal batas negara, tidak mengenal suku, tidak mengenal umur, tidak mengenal jenis kelamin. Siapapun berpotensi untuk tertular virus ini. Dan terakhir adalah beritahukan terutama orang tua ya, anggota keluarga ya, apabila kalian merasa ada gejala-gejala pada diri kalian, apakah itu demam, apakah itu batuk pilek, apakah sakit tenggorokan, atau ketika pernafasan kalian sudah mulai terganggu ya. Ini itu pesan-pesan ya yang bisa disampaikan oleh masing-masing tadi, baik untuk ke sekolah, untuk orang tua, masyarakat, dan juga untuk kalian para siswa ya. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga kita berdoa berharap semuanya pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa kembali bersekolah tatap muka seperti biasa. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.